Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana Islam pertama kali masuk ke Nusantara? Apakah langsung dari Arab atau ada jalur lain yang membawanya ke negeri kita? Apakah melalui para pedagang atau ada kisah lain yang belum banyak kita ketahui? Nah, salah satu teori yang paling terkenal adalah teori Gujarat. Apa sih teori Gujarat itu? Untuk kita mengetahui lebih dalam teori Gujarat, yuk kita telusuri lebih dalam perjalanan sejarah ini. Apa itu teori Gujarat? Teori Gujarat adalah salah satu teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara. Teori ini didukung oleh beberapa ahli seperti Snoek Horgrove, W.F. Sutherland, dan B.H.M. Flake yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 melalui perdagangan Muslim dari Gujarat, India. Gujarat itu sendiri adalah salah satu daerah atau wilayah yang letaknya ada di India bagian barat. Selain itu, daerah Gujarat letaknya juga dekat dengan Laut Arab. Oleh sebab itulah, nama dari teori ini adalah Gujarat. Karena Islam dibawa masuk oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Ada dua bukti utama yang mendukung teori Gujarat. Yang pertama ada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang bercorak khas Gujarat. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang bercorak khas Gujarat menunjukkan adanya pengaruh budaya Islam dari India. Batu nisan ini dibuat dari batu andesit dan dihiasi dengan kaligrafi Arab yang mencatat nama, gelar, serta tahun wafatnya Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1297 Masehi. Corak Gujarat pada batu nisan ini mencerminkan hubungan perdagangan dan budaya antara Samudra Pasai dan Gujarat, yang saat itu merupakan pusat produksi batu nisan dengan ukiran khas Islam. Yang kedua yaitu catatan perjalanan Marco Polo. Catatan perjalanan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia yang menyebutkan bahwa ia singgah di Perlak, Rewulak pada tahun 1292 dan menemukan banyak penduduk Muslim di sana. Ia juga mencatat bahwa pedagang India memiliki peran dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut. Selanjutnya, kritik terhadap teori Gujarat. Salah satunya adalah kenyataan bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara jauh sebelum abad ke-13. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa Islam telah dikenal di Barus, Sumatera Utara sejak abad ke-7. Hal ini didukung oleh teori lain seperti teori Mekah yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung dari Arab melalui jalur perdagangan. Kelemahan teori Gujarat. Kelemahan dari teori Gujarat adalah tidak adanya bukti kuat mengenai keberadaan komunitas Muslim Gujarat yang menetap di Nusantara sebelum abad ke-13. Sehingga masih ada kemungkinan bahwa Islam telah masuk lebih awal melalui jalur lain. Selain itu, perbedaan mazhab antara Gujarat dan Nusantara juga menjadi bahan perdebatan. Islam di Gujarat mayoritas menganut mazhab Hanafi, sedangkan di Indonesia mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Hal ini menimbulkan keraguan apakah Gujarat benar-benar menjadi pusat utama penyebaran Islam di Indonesia.
Beberapa sejarawan berpendapat bahwa pengaruh Arab dan Persia lebih kuat dalam proses Islamisasi di Nusantara. Ini menjadi kelemahan lain dari teori Gujarat, karena jika Islam masuk melalui Gujarat, seharusnya mazhab yang berkembang di Indonesia lebih banyak mengikuti mazhab Hanafi, bukan Syafi'i. Nah, dari kelemahan teori Gujarat yang sudah dijelaskan, ada kelemahan teori Gujarat yang lain, seperti halnya Sir Thomas Arnold tidak setuju dengan pendapat Moket dan menyanggah bahwa Islam berasal dari India bagian Coromandel dan Malabar. Menurut Arnold, pedagang dari Coromandel dan Malabar yang menyebar Islam ke Nusantara. Selain itu, masyarakat Muslim di Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sedangkan masyarakat Muslim Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Kelemahan lain dari teori ini adalah saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat saat itu masih berupa kerajaan Hindu. Kemudian ada relevansi teori Gujarat dalam penyebaran Islam di Nusantara. Namun, teori Gujarat tetap memiliki tempat dalam berdiskusi sejarah, terutama dalam menjelaskan tindakan antara Nusantara dan kawasan anak benua India. Hubungan dagang yang erat antara Samudra Pasai dan Gujarat memang berperan dalam mempercepat penyebaran Islam di wilayah ini. Kelemahan lainnya adalah teori ini menunjukkan bagaimana perdagangan memiliki dampak besar dalam penyebaran agama dan budaya, yang juga terlihat dalam perkembangan Islam di berbagai wilayah lain di dunia. Oleh karena itu, teori ini tetap relevan dalam memahami bagaimana Islam berkembang di Indonesia. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, India. Proses ini diperkirakan terjadi sekitar abad ke-13 Masehi ketika kawasan Asia Tenggara mulai menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Para pedagang dari Gujarat berlayar ke berbagai pelabuhan penting di Nusantara, seperti halnya Samudra Pasai, Malaka, dan pelabuhan di Jawa. Melalui interaksi dagang, Islam mulai menyebar di kalangan masyarakat pesisir. Selain berdagang, para pedagang Muslim juga membangun hubungan sosial dengan penduduk lokal melalui perkawinan dan penyebaran nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya, Islam tidak hanya mengaruhi aspek keagamaan, tetapi juga membawa perubahan dalam seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu. Beberapa kerajaan yang mengalami perkembangan pesat dalam pengaruh Islam di Nusantara yang sering dikaitkan dengan teori Gujarat antara lain Kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Malaka. Kedua kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan dakwah Islam yang penting, menarik banyak pedagang Islam dan berbagai wilayah, termasuk Timur Tengah dan Asia Selatan. Kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan mengenai teori Gujarat ini ialah Islam datang dari Gujarat ataupun pada teori tersebut Islam masuk di Nusantara dan dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India, di mana melalui peran para pedagang Muslim yang datang ke Nusantara lewat jalur perdagangan Selat Malaka, masuknya Islam dari Gujarat ini dikemukakan oleh Snoek Hurgrons dari Belanda. Sejarah merupakan kunci untuk memahami diri, masyarakat, dan dunia.
Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru dan menambah pemahaman tentang bagaimana Islam berkembang di Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.